Sementara itu pemirsa, suasana stasiun kereta Gubeng Surabaya terus dipadati para penumpang yang hendak kembali ke daerahnya masing-masing setelah merayakan Lebaran. Pada Minggu 6 April 2025, tercatat sebanyak 30.021 penumpang yang turun di seluruh stasiun Daob 8 Surabaya. Sedangkan penumpang yang berangkat meninggalkan kota Surabaya ada 21.451 penumpang. Dan jumlah ini masih terus bertambah pemirsa seiring dengan penjualan tiket kereta secara online. Dari data yang dimiliki KAI Daerah Operasional 8, tidak ditemukan adanya lonjakan penumpang yang banyak pada hari tertentu. Para penumpang dapat memilih waktu perjalanan lebih fleksibel, sehingga kepadatan tidak hanya terjadi pada 1 atau 2 hari tertentu saja. Selama masa angkutan Lebaran 2025, setiap harinya KAI Daob 8 Surabaya memberangkatkan 58 kereta api jarak jauh, terdiri dari 49 kereta api jarak jauh reguler dan 9 kereta api jarak jauh tambahan. Sementara total tempat duduk yang disediakan per hari berjumlah 25.966 tempat duduk. Gelombang arus balik Lebaran 2025 mulai memadati stasiun Pasar Senen Jakarta sejak Minggu pagi. Ribuan pemudik pemirsa tiba di Jakarta dengan kereta api jarak jauh dari berbagai daerah. Nampak kepadatan penumpang terlihat di sejumlah titik kedatangan dan juga keberangkatan. Tidak hanya arus balik, hingga saat ini jumlah penumpang menuju kota-kota seperti Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Surabaya tercatat masih tinggi. KAI sebelumnya pemirsa memprediksi bahwa hari ini menjadi puncak arus balik dengan lebih dari 209.000 tiket terjual. Farman Hila, bagaimana suasana di sana? Silakan. Iya, Nadila dan juga pemirsa, untuk sore hari ini memang stasiun Surabaya Gubeng cukup landai, tidak seramai pagi hari tadi, mengingat kalau melihat berdasarkan jadwal perjalanan kereta api di stasiun Surabaya Gubeng ini paling padat di jam-jam tertentu seperti pada pagi hari hingga pukul 12 siang atau pukul 1 siang, kemudian baru akan ramai kembali ini nanti menjelang pukul 6 dan 7 malam. Kalau untuk sore hari ini jam 3 sampai jam 6 malam, pemirsa, hanya ada sejumlah keberangkatan. Beberapa di antaranya ini nanti akan diberangkatkan pada pukul 15.43, yaitu kereta api Jayabaya menuju Pasar Senen Jakarta. Kemudian pada pukul 16.30 akan ada keberangkatan kereta api Sancaka menuju Yogyakarta. Kemudian pada pukul 16.58 ada keberangkatan kereta api Ranggajati menuju Jember. Kemudian pada pukul 17.20 akan ada keberangkatan kereta api Wijaya Kusuma menuju Cilacap, dan pada pukul 18.10 akan ada keberangkatan kereta api Mutiara Selatan menuju Bandung. Sementara di atas jam 6 ini didominasi kereta api jarak jauh menuju Gambir Jakarta. Dan kalau melihat apakah hari ini menjadi puncak arus balik, kalau melihat dari data ini memang ada juga pemirsa, wilayah Daob 8 Surabaya ini cukup merata jumlah penumpang yang berangkat maupun turun sepanjang periode arus balik mulai dari 2 April kemarin bahkan hingga saat ini. Namun yang menjadi highlight begitu ya Nadila, sejak 2 April sampai saat ini jumlah penumpang yang turun atau tiba di wilayah stasiun Daob 8 Surabaya ini mengalami peningkatan, dan peningkatan ini terus terjadi bahkan hingga saat ini. Kalau berbicara mengenai puncak ketibaan atau penumpang yang tiba, itu bisa dikatakan hari ini menjadi puncaknya karena ada kurang lebih sebanyak 30.000 lebih
penumpang yang turun di wilayah stasiun Daop 8 Surabaya. Sementara untuk penumpang atau puncak penumpang yang berangkat dari wilayah stasiun Daop 8 Surabaya ini terjadi pada tanggal 2 April lalu karena ada sebanyak 22.933 penumpang yang berangkat dari stasiun Daop 8 Surabaya. Sementara kalau kita berbicara secara keseluruhan okupansi penumpang ini sejak periode masa angkutan Lebaran pada 21 Maret hingga 6 April ini atau sudah berjalan selama 17 hari, ini sudah ada sebanyak 733.000 lebih penumpang dengan rincian 375.000 lebih penumpang yang berangkat. Kemudian 358.000 penumpang yang turun. Namun kalau kita bedakan atau kita pisah dari periode arus balik dan juga arus mudik pemirsa, kalau arus balik dihitung mulai tanggal 2 April kemarin ini rupanya terdapat perbedaan yang cukup jauh karena pada periode 21 Maret hingga 1 April ini memang jumlah penumpangnya totalnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan periode arus balik pada 21 Maret kemarin hingga hari ini. Total kurang lebih ada sebanyak 247.000 lebih penumpang. Berarti kalau dibandingkan dengan totalnya selama arus mudik ini kurang lebih ada sebanyak 500.000 pergerakan penumpang yang berangkat dan turun di wilayah stasiun Daop 8 Surabaya selama periode arus mudik. Namun kita juga masih terus memantau adalah juga pemirsa apakah kemudian akan terjadi peningkatan penumpang baik yang berangkat maupun turun, mengingat periode masa angkutan Lebaran ini masih akan terus berlangsung hingga 11 April. Namun periode arus balik di stasiun KAI Daop 8 Surabaya ini, informasi yang kami dapatkan ini akan berakhir pada 7 April. Salah satu faktor yang menyebabkan ratanya jumlah penumpang yang berangkat dan pulang, yang artinya tidak ada lonjakan di hari-hari tertentu, menurut manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya ini pemirsa disebabkan karena kebijakan pemerintah work from anywhere. Sementara itu informasi dari wilayah Surabaya. Saya kembalikan ke Nadila di studio. Paraman Hila, nampaknya sore hari ini di Stasiun Gubeng tidak begitu padat karena kepadatan terjadi di waktu-waktu tertentu. Dan pemirsa, bagaimana situasi di Stasiun Pasar Senen?